bersama kita telah hadir Bapak Bupati Sumba Timur dan didampingi saya lihat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Terima kasih. Pak Bupati yang kami hormati, untuk penjadwalan waktu dalam rangka presentasi ini kita akan alokasikan waktu 30 menit, terdiri atas 2 sesi, presentasi 15 menit, dan tanya jawab 15 menit. Untuk penanya dalam rangka presentasi Pak Bupati pada kesempatan ini, ada dari Universitas Indonesia, Pak Gamal, dan ada dari Ombudsman, Pak Dominikus. Dan juri kita secara keseluruhan pada presentasi untuk kategori wilayah tertinggal dan perbatasan ada 6, selain yang 2 tadi, ada dari Kementerian Desa PDTT, Pak Radinal, hadir langsung Pak. Kemudian dari Kemenko Polhukam, Pak Samsudin, juga hadir langsung. Dan Pak Dominikus, beserta Pak Gamal dari UI dan Ombudsman itu hadir secara daring. Begitu juga dari BRIN, hadir secara daring Pak Agus, dan dari Kompas TV, Pak Yogi Arif Nugraha. Itu barangkali yang dapat kami informasikan berkaitan dengan acara kita pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Bupati untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Gamal Guru Besar Universitas Indonesia, Pak Dominikus dari Ombudsman, dari PDT Pak Radinal, Pak Samsudin, Pak Agus, dan Pak Yogi. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan inovasi yang ikut sertakan dalam IGA 2023 oleh Kemendagri ini. Sekedar bagi kita bahwa ketika kita berbicara tentang Sumba, kita tidak bisa pisahkan dengan kehidupan keseharian hewan, khususnya kuda. Dan kuda menggambarkan bahwa itu adalah perjuangan dalam kehidupan masyarakat Sumba. Luas wilayah Sumba 7.005 km itu lebih luas dari 3 kabupaten di Pulau Sumba. Jadi gabung 3 kabupaten pun masih lebih luas Kabupaten Sumba Timur. Tetapi jumlah penduduknya hanya 262.000 dan didominasi oleh padang rumput sabana 52% itu. Dalam posisi seperti ini maka sesungguhnya kalau di daerah lain itu lahan pertanian itu yang hewan itu dikandangkan, tetapi kalau di Sumba itu justru lahan pertanian yang dikandangkan atau dipagari. Kenapa? Karena sebagian masyarakat Sumba petani sekaligus juga petani peternak. Jadi saya sampaikan tidak bisa dipisahkan masyarakat Sumba secara keseluruhan dengan peternakan. Persoalan serius yang ada di Sumba Timur hari ini adalah laju pertumbuhan ekonomi, stunting, penduduk miskin, dan pendidikan. Khusus bagi penduduk miskin, memang terjadi penurunan. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi penurunan. Tetapi yang menarik adalah kemiskinan ekstrim di Sumba Timur itu menurun dari dulu 15,14%, setara dengan 39.957 2022, menurun menjadi 10,4%. Kalau kita lihat tren ini secara provinsi meningkat, penduduk ekstrimnya nasional turun 1, sekian persen, tetapi di Sumba Timur 5, sekian persen. Tentu capaian ini tidak begitu saja terjadi, oleh karena hasil kerjasama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, kita akui itu. Dan stunting juga menurun secara signifikan dari 21% di 2020, sekarang tinggal 11,8%.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menyadari bahwa di Sumba Timur itu bahwa periodisasi kepemimpinan itu pendek, tetapi persoalannya serius. Sehingga kita butuh harus ada inovasi yang kita lakukan sehingga bisa mempercepat menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan di Sumba Timur ada 28 inovasi tahun 2021 sampai 2022 itu yang terinput, yang memenuhi persyaratan, dan kami memilih untuk non-digital itu pengendalian belalang kembara secara gotong royong, dan yang digital itu cyber web, itu sistem informasi berbasis website itu di bidang kesehatan. Khusus di pengendalian belalang kembara secara gotong royong ini, kenapa kami memilih ini? Oleh karena di sana itu luas lahannya itu 52%. Dan pada saat yang sama kita tahu belalang kembara ini tingkat perkembangbiakannya cepat sekali. Satu ekor bisa bertelur 240 sampai dengan 280 telur. Dan tingkat kerusakan lahan pertanian itu di 2021 dengan 2022 itu kurang lebih 3.000-an lebih. Dan padang rumput itu juga ratusan ribu hektar yang gundul karena belalang. Dalam posisi seperti ini maka ada lagi image masyarakat bahwa belalang ini ada sesuatu yang seolah-olah tidak boleh diganggu, tidak boleh dibasmi. Sehingga dengannya, wah ini bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur ini serius ini. Mental masyarakat kalau sampai sudah pada tingkat fatalis, maka sesungguhnya persoalan kemanusiaan, stunting, gizi buruk, kemiskinan ini akan semakin bertambah. Pada saat yang sama maka kita perlu ambil tindakan cepat untuk bisa mengatasinya. Dan kami memilih untuk ambil penanganan belalang serempak. Kita bisa lihat sekarang video ini, betapa masifnya. Ya. Ini adalah sebuah ungkapan. Hari ini kita menghadirkan para tokoh agama, semua untuk bisa mendoakan agar apa yang kita laksanakan itu bisa berhasil. Allah, pencipta dan penguasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya harus memastikan bahwa kegiatan ini terlihat ini saya turun langsung sendiri. Kenapa saya harus turun langsung sendiri? Karena saya harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa belalang ini bisa kita kendalikan, baik bersifat kimiawi maupun non-kimiawi. Sehingga dengannya ras itu akan kembali dan mental masyarakat itu akan bisa terbangun sedemikian rupa. Kita menangani secara kimiawi dan juga secara non-kimiawi. Dan dalam penanganan ini bukan tanpa ada dasar keilmuannya. Kami bekerja sama dengan IPB, UGM, dan Kementerian Pertanian. Ini hasil tangkapan yang dilihat tadi itu 21 ton. Itu setara dengan 36 miliar. Karena hasil ubinan penelitian dari Gajah Mada itu, Profesor Gandhi menyatakan bahwa 1 meter persegi itu terdapat 27.000 ekor nimfa itu, belalang yang baru menetas. Sehingga dengannya ketika 21 ton itu kurang lebih 36 miliar itu yang ketangkap itu. Oleh karena itu memang upaya-upaya ini memang diakui oleh FAO, dan nanti di bulan Oktober ini FAO merekomendasikan dan Kementerian Pertanian supaya mereplikasi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur 3 kabupaten lainnya. Jadi nanti akan ada MOU penanganan secara serentak, penandatanganan Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Sumba Barat Daya. Tentu dalam jangka pendek memang kita lakukan seperti itu. Ya, dalam jangka menengah kita menawarkan substitusi pangan lokal yang tidak diserang belalang, dan dalam jangka panjang kita perbaiki ekosistem. Saya sudah menginstruksikan bahwa tidak boleh tangkap belalang, tidak boleh mematikan ulat, tidak boleh memperjualbelikan burung-burung beranjangan, dan tidak boleh menggunakan senapan angin. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Tujuannya itu pengendalian belalang secara bergotong royong dan manfaatnya sebagaimana saya sudah sampaikan, produksi pangan meningkat, rasa percaya diri masyarakat kembali, dan kita berharap bahwa kepercayaan publik itu akan ada dan kita pastikan bahwa penanganan persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan. Nilai kebaruannya adalah bahwa pengendalian hama belalang kembara itu dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, dan kerjasama ditindaklanjuti IPB dan UGM, dan laporan serangannya itu real time itu melalui grup WhatsApp, segera, serentak, dan bersama kita pastikan semuanya bisa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu yang berkaitan dengan pemberantasan hama belalang tadi itu atau penanggulangan. Ini kita bisa lihat dari diagram batang, luas tanam, luas panen, dan hasil produksi. Kita lihat di 2020 itu bahwa luas tanamnya tuh 50.000, tetapi luas panennya hanya 32.000 saja. Sedangkan ketika ada inovasinya itu 32.000 luas tanamnya, 29.000 itu luas panennya. Artinya ketika sudah ada penanganan, tidak terlalu jauh antara luas tanam dan luas panen tersebut. Dan produksi juga kita bisa lihat bahwa ada peningkatan secara signifikan. Itu yang berkaitan dengan inovasi non-digital. Inovasi unggulan digital itu kami memilih cyber web, itu sistem informasi berbasis website untuk pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu di Sumba Timur ada rumah sakit umum Raramaiha, rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan dari 3 kabupaten lainnya. Dan karena dia menjadi rumah sakit rujukan, maka tingkat kunjungan dari masyarakat begitu tinggi, baik internal di Sumba Timur maupun yang datang dari Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Pak Bupati, Sehingga 5 menit lagi, Pak. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa tingkat kesibukan yang begitu tinggi dengan antrian yang begitu banyak, kita harus bisa meresponnya dengan sebuah sistem yang berbasis web itu sendiri. Dan kalau kita lihat hari ini bahwa di Rumah Sakit Umum Raramaiha itu yang ada 14 poliklinik dan dokter spesialis dan dokter umum itu dengan fasilitas yang cukup memadai, yang bagi daerah-daerah maju mungkin pelayanan berbasis web ini agak biasa, tetapi bagi kami itu luar biasa karena memang daerah Sumba Timur itu sangat luas, ya, sangat luas, 7.000 kilometer. Kalau kita tidak bisa memberikan akses layanan seperti ini, kita tidak bisa membayangkan seseorang yang sakit, yang butuh pelayanan cepat, butuh pelayanan penanganan yang segera, tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan saya pikir bahwa dengan adanya cyber web ini, masyarakat bisa mengakses jumlah siapa dokter yang bertugas, ya, jumlah antreannya berkurang juga, memudahkan pasien di wilayah desa, memudahkan rujukan dari Sumba Barat Daya. Nilai kebaruannya memang kita harus akui bahwa ini pengembangan dari sistem pendaftaran pasien dulu yang berbasis WhatsApp dulu. Sekarang kita tingkatkan berbasis website. Dan metode pendaftaran dengan sistem informasi, dia terhubung dengan sistem informasi di manajemen rumah sakit itu. Dan kita tahu juga bahwa dengan dia tahu bahwa jumlah pendaftaran hari ini, jumlah kunjungan, riwayat pemeriksaan pasien, jadwal dokter, informasi kamar rawat nginap dan biayanya, dan sekaligus yang tidak kalah penting layanan pengaduannya. Dengan berbasis web ini, pasien atau masyarakat bisa mengadu dan bisa dilihat langsung oleh manajemen rumah sakit sehingga bisa penanganan secara lebih cepat. Dan hasilnya memang meningkat capaian standar pelayanan minimal, meningkatnya kepuasan pasien, dan pasien mendapatkan kepastian pelayanan dokter sesuai dengan obat dan pemeriksaan pengunjung lain. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, tentunya sempurna sih tidak, tetapi paling tidak ikhtiar untuk mendatangkan kebaikan itu menjadi komitmen kolektif dari masyarakat Sumba Timur. Inilah sedikit sederhana secara teknis. Terima kasih Pak Kapus.
Terima kasih Pak Bupati atas pemaparan yang sudah disampaikan. Kami catat dari 28 inovasi yang dilaporkan, ada 2 yang sudah disampaikan, 1 dalam bentuk digital dan 1 non-digital, berkaitan dengan penanganan pengendalian hama belalang, dan yang kedua berkaitan dengan cyber web untuk persoalan kesehatan. Baik, kami cek Pak Gamal, Pak Dominikus sudah siap? Terima kasih Pak Bupati atas paparannya. Sebetulnya saya merasa sangat terinspirasi dengan paparan Pak Bupati. Jadi terima kasih banyak karena sudah memberikan banyak gagasan begitu ya mengenai bagaimana Bapak di daerah yang terbatas bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat. Bapak masuk ke dalam nominasi ini melalui kategori daerah perbatasan atau daerah tertinggal ya Pak ya. Walaupun saya kurang suka menggunakan istilah itu. Kalau sudah disebut tertinggal ya tidak ada yang bisa dilakukan begitu ya. Saya lebih suka menyebut istilah tertantang begitu karena saya rasa Bapak juga mencoba melakukan banyak inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Tapi karena Bapak masuk ke dalam kriteria ini, maka kami juga sedikit berbeda pada saat melakukan penilaian begitu Pak ya. Sebetulnya yang ingin kami ketahui adalah sebetulnya apa yang mendasari inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Bapak dan aparatur Sumba Timur ini dan bagaimana kemudian proses penentuan prioritasnya. Kami ingin tahu agar kami bisa lebih memahami sebetulnya ini inisiatif atau inovasi dari siapa? Apakah ini inovasi dari karena kepala daerahnya sangat visioner begitu ya, tentunya itu punya penilaian sendiri. Namun apakah sebetulnya budaya inovasi itu sesuatu yang juga membudaya atau sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan begitu ya untuk dinas-dinas atau SKPD yang Bapak pimpin. Nah, siapa yang sebetulnya mengusulkan ide-ide ini? Apakah ini muncul dari asesmen dinas? Apakah ini muncul dari dorongan masyarakat? Apakah ini muncul dari misalnya komplain atau keluhan atau dari masukan begitu ya? Atau ini sesuatu yang mungkin karena Bapak mungkin pernah pergi ke daerah lain yang tadi Bapak menyinggung misalnya ada IPB, UGM. Apakah ini sesuatu yang mungkin didengar dari hasil penelitian dari IPB, UGM atau dari universitas lain yang kemudian Bapak coba bawa ke daerah Bapak sendiri? Jadi kami ingin dengar ceritanya Pak. Kira-kira walaupun tadi Bapak sudah mengenai apa yang dilakukan, kami ingin sedikit lebih banyak dengar tentang bagaimana proses penetapan prioritasnya, bagaimana proses penentuan targetnya, dan kemudian bagaimana Bapak dan SKPD terkait mengambil strategi bahwa belalang inilah yang harus diambil begitu ya, solusi bioteknologi kira-kira begitu. Yang kedua, tadi saya rasa Pak Yogi dan Pak Dominikus menanyakan pertanyaan yang kurang lebih serupa ya dengan saya. Kami ingin dengar juga sebetulnya, walaupun tadi Bapak sudah mendapatkan beberapa asesmen dari teman-teman UGM, bahwa kira-kira berapa value, berapa nilai dari belalang tadi ya Pak ya. Tapi kalau kita mau coba lihat data sebelum dan sesudah, tadi ada beberapa yang sudah Bapak tampilkan. Apakah Bapak bisa mengisolir? Saya mencoba mencari kata yang lebih sederhana, tapi saya belum ketemu Pak ya. Kira-kira dampak dari kebijakan Bapak ini kontribusinya berapa? Gitu, dari kalau misalnya kita lihat data, berapa rata-rata pendapatan petani di Sumba Timur, dan pasti kan ada banyak faktor Pak. Faktornya mungkin misalnya ada cuaca, ada faktor misalnya kebijakan pemerintah pusat, ada faktor misalnya penggunaan bibit yang baru, dan kemudian ada faktor inovasi di bidang bioteknologi, pemanfaatan belalang misalnya. Lalu kemudian apakah Bapak sudah pernah mencoba mengisolir, melakukan evaluasi sederhana sebelum dan sesudah datanya, dan apakah memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa sebetulnya hasil ini didapat dari kebijakan ini atau juga kontribusi dari berbagai kebijakan yang lain.
Ini mungkin jadi pedoman awal begitu Pak ya, untuk kemudian nanti setiap Bapak punya inovasi baru, Bapak mungkin bisa mengevaluasi SKPD Bapak pada saat mereka mengusulkan ide-ide seperti ini, dan juga pada saat nanti Bapak di akhir tahun melakukan evaluasi atas seluruh program pembangunan di Sumba Timur. Tapi sekali lagi apresiasi atas apa yang sudah dicapai oleh Kabupaten Sumba Timur, dan saya kembalikan ke Pak Kapus untuk memoderasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Bupati, mau langsung atau mau nunggu? Oke. Untuk mempersingkat waktu, Pak Dominikus, kami persilahkan Pak dari Ombudsman untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ke Pak Bupati untuk kemudian dijawab sekaligus. Karena waktu kita sangat singkat, saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Pak Bupati, selamat sore Pak, sehat selalu. Tentunya kami menyampaikan selamat ya Pak, sudah sejauh ini berproses dan menjadi salah satu yang terbaik untuk dinilai, khususnya untuk klaster daerah tertinggal. Pak Bupati yang kami hormati, saya mungkin dari sisi pelayanan publiknya saja Pak. Nah tadi saya ada catat, ada salah satu inovasi, itu yang nomor 19 kalau nggak salah ya Pak, itu ada ngadu-ngalu, apa ngaleh Pak, ngadu-ngalu atau ngadu-ngale ya, untuk bahasa daerah tentunya. Nah ini kalau bisa Bapak menginformasikan kepada kita, apakah ini bagian dari sistem pengaduan kalau inovasi-inovasi yang Bapak lakukan ini kemudian terjadi persoalan? Kemudian apakah ini juga bagian yang kemudian disiapkan oleh pemerintah kabupaten kita di Sumba Timur untuk memberikan pelayanan manakala ada birokrasi pelayanan yang kemudian terhambat? Nah itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Bapak, tadi saya mohon maaf nggak ikuti detail, tapi sejauh mana keterjangkauan dari inovasi yang Bapak lakukan ini? Apakah juga kemudian sudah menjangkau semua lingkup di Kabupaten Sumba Timur Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Bupati. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Profesor. Pertama, apresiasi sungguh, saya menjadi terinspirasi untuk lebih bekerja dengan baik. Pertama, saya harus sampaikan bahwa ini lahir secara original. Artinya apa? Berangkat dari keprihatinan pemerintah melihat persoalan yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa serangan hama belalang di Sumba Timur memang bukan yang baru. Tahun 73 sudah pernah ada, tahun 99 sudah pernah ada. Hadir lagi 2016 sampai dengan 2019, tetapi tidak setiap tahun. Tetapi yang paling masif dan berdampak sangat luar biasa itu mulai 2020. Dan itu sangat memprihatinkan, dan di tengah isu-isu global ketahanan pangan ya menjadi sesuatu yang penting. Di Sumba Timur terjadi kekeringan dan pada saat yang sama hama belalang itu sendiri. Sehingga dengannya kalau kita tidak menangani secara cepat, maka saya tidak bisa membayangkan bahwa apa yang akan terjadi di Sumba. Saya menyampaikan tadi bahwa di Sumba itu 52% itu padang sabana. Kalau rumputnya habis, petani peternak, saya tidak bisa membayangkan 80% petani peternak yang ada di Sumba, sekaligus juga lahan pertaniannya juga terganggu sedemikian masif, tentu akan berdampak secara luas. Saya juga sampaikan tadi, persoalan krusial di Sumba Timur adalah kemiskinan ekstrim, juga termasuk daerah tertinggal, dan stunting. Kalau sekiranya terjadi kelaparan akibat dampak dari belalang itu sendiri, ya saya pikir sudah sangat-sangat kita bisa bayangkan betapa naasnya kehidupan masyarakat di Sumba Timur. Belum lagi ada image atau kepercayaan masyarakat bahwa belalang ini tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu. Menanti bahwa memelihara keadaan masyarakat yang mempunyai keyakinan seperti itu, saya pikir akan berbahaya tentunya. Sehingga saya menyatakan bahwa berapat bersama OPD, libatkan juga stakeholder lainnya, saya menawarkan ide gagasan ini.
bahwa tidak bisa kalau hanya pemerintah, tidak bisa hanya masyarakat, tetapi kita harus serentak. Dan saya berani mengambil suatu pilihan untuk meliburkan semua OPD, sekolah, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah sangat positif, dan ketika diteliti oleh UGM dan IPB itu ternyata tingkat penurunannya itu tingkat keberhasilan 9,9%. Artinya apa? Yang kita sudah lakukan, Profesor, itu sudah on the track dan juga menjawab persoalan. Dan pada saat yang sama tingkat kepercayaan masyarakat bahwa sesungguhnya bisa kita lakukan. Apa yang Bapak harapkan dari saya tadi, berapa nilai kontribusi? Memang ada 3.000-an hektar lahan itu yang terdampak pada waktu itu. Ya, sehingga dengannya kalau sekiranya kita tidak lakukan itu memang bisa berbahaya, Profesor. Yang berikut dari Pak Musman bahwa Pak Dominikus bahwa pelayanan web Nganuala itu termasuk di dalamnya itu pengaduan yang memang harus ditindaklanjuti, dan sejauh mana keterjangkauan dari inovasi ini memang sudah menjangkau 22 kecamatan, khususnya yang berkaitan dengan Belalang itu sendiri, dan Sederatan Sumba juga bagi upaya penanganan selanjutnya nanti, dan khusus bagi digital itu seluruh masyarakat Sumba secara keseluruhan keterjangkauan. Saya pikir ini yang saya bisa respon, Profesor. Mohon maaf kalau kurang, bisa tidak memenuhi harapan Profesor dan Pak Dominikus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Untuk Pak Dominikus, Pak, sudah selesai? Saya sudah sampaikan. Baik. Bahwa Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Bupati atas presentasi dan tanya jawab yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bupati, dan kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Kita akan lanjutkan dengan presenter yang berikutnya. terima kasih. Terima kasih.